Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Renungan kita pada pagi hari ini terambil dari pembacaan Gema kita, yaitu Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 22. Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 22. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Rakyat mendengarkan Paulus sampai kepada perkataan itu, tetapi sesudah itu mereka mulai berteriak, katanya, "Enyahkan orang ini dari muka bumi, ia tidak layak hidup." Di hadapan orang-orang Yahudi yang menangkapnya, Rasul Paulus menceritakan perjumpaannya dengan Tuhan. Juga panggilan Tuhan baginya untuk diutus kepada bangsa-bangsa lain. Namun setelah orang banyak itu mendengar bangsa-bangsa lain, mereka mulai berteriak, "Enyahkan orang ini dari muka bumi, ia tidak layak hidup." Ada dua hal yang menyebabkan orang Yahudi pada saat itu sangat marah ketika mendengar Rasul Paulus menyebutkan bahwa Allah mengutusnya untuk bangsa-bangsa lain. Alasan yang pertama, karena orang Yahudi secara umum itu merasa sombong. Mereka merasa mereka adalah satu-satunya bangsa yang dipilih oleh Allah. Dan bangsa-bangsa lain itu disebut sebagai kafir. Alasan yang kedua, mereka sakit hati kepada bangsa-bangsa lain, terutama bangsa-bangsa yang pernah bermusuhan dengan mereka atau yang pernah menjajah mereka. Dalam hal ini Edom, Persia, Yunani, dan saat itu mereka dijajah oleh orang Romawi, dan seterusnya. Akibatnya mereka lupa akan tujuan Allah yang asli untuk mereka, yaitu menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Jadi kedua alasan ini, yaitu kesombongan dan pengalaman pahit dengan bangsa-bangsa lain atau suku bangsa yang lain, itu sering ternyata juga menyebabkan kita lupa akan tujuan Allah atau panggilan Allah bagi kita, yaitu menerangi bangsa-bangsa lain atau orang-orang lain. Tatkala kita merasa sudah mengenal Allah, sudah menerima keselamatan, sudah mendapatkan jaminan hidup bersama Tuhan nanti di surga, secara tidak sadar kita mungkin menjadi sombong, merasa lebih tinggi daripada orang lain, daripada suku yang lain, daripada agama yang lain. Bahkan mungkin kita akan menyebut mereka sebagai orang yang tidak kenal Tuhan, orang yang kafir. Apalagi jikalau mereka itu yang berbeda dengan kita cenderung menunjukkan sikap menghina, merendahkan dan menyakiti kita. Tentu kita akan semakin lupa akan panggilan kita yang sebenarnya. Di dalam keluarga, karena ini bulan keluarga, saya coba kaitkan dengan keluarga ya. Secara tidak sadar, terkadang orang tua mendidik anak dengan pola pikir yang seperti demikian. Saya sendiri mengalaminya. Saya tumbuh besar di dalam keluarga besar yang cukup rasis. Ya maklum karena kakek nenek saya itu datang dari China daratan, sehingga label-label seperti iniren, ya orang Indonesia, Congkoren, orang China, itu sering sekali disebutkan ya. Seolah-olah ini ada perbedaan. Kita, mereka. Dan secara tidak sadar saya tumbuh besar menjadi orang yang suka membeda-bedakan seperti itu. Ya, kamu siapa, saya siapa. Dan tidak jarang saya menganggap orang lain dengan ras yang lain itu tidak lebih baik gitu dari ras saya gitu ya. Dan ketika saya menjadi orang Kristen, pola pikir ini saya bawa. Itu tidak serta-merta hilang. Sampai sekarang saya pun kadang-kadang gitu ya, sulit ya. Jadi di dalam bawah sadar saya itu sulit ya, untuk mendekati orang-orang dari suku yang lain, dari agama yang lain, apalagi untuk menjadi berkat untuk mereka. Sebagai keluarga, mari kita saling mengingatkan satu sama lain untuk tidak melupakan akan panggilan Allah bagi kita, yaitu menerangi akan orang yang lain, bangsa yang lain,
suku bangsa yang lain, bahkan agama yang lain. Mari kita saling menegur di dalam kasih, tatkala di dalam keluarga secara tidak sadar, tidak sengaja, kita mendidik anak-anak kita dengan pola pikir kesombongan, pola pikir dendam atau sakit hati terhadap suku atau agama yang lain, karena kita mungkin punya pengalaman yang buruk di masa yang lampau. Kiranya renungan yang singkat ini boleh memberkati setiap kita. Amin.